Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, walaupun kalian belajar di rumah, semoga hal ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar dan tetap bersemangat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia dengan topik perbedaan suku bangsa dan pekerjaan. Pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan budaya dan perbedaan agama. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pluralitas masyarakat Indonesia, perbedaan suku bangsa dan pekerjaannya. Kita lanjutkan berikutnya. Baiklah, selanjutnya untuk mind map pluralitas masyarakat Indonesia mengenai perbedaan suku bangsa dan pekerjaan. Nanti kita akan membahas dua subtopik, yaitu yang pertama perbedaan suku bangsa dan yang kedua yaitu perbedaan pekerjaan. Untuk yang pertama perbedaan suku bangsa, bahwa di sini bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Berikut ini merupakan contoh nama suku bangsa dan lokasi atau tempat yang paling banyak ditinggali atau didiami. Perhatikan data berikut. Berdasarkan data di atas, manakah suku bangsa yang paling banyak kalian temukan di tempat tinggalmu? Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di lingkungan provisimu. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dapat juga disebut sebagai miniatur Indonesia. Di Jakarta, kalian dapat menemukan berbagai macam suku bangsa Indonesia. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Apakah manusia dapat memilih terlahir sebagai suku Batak, Dayak, atau Jawa? Tentu saja tidak. Manusia terlahir karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan sekarang mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Ini berhubungan dengan sejarah kedatangan nenek moyang datang ke Indonesia. Bahwa menurut teori, nenek moyang bangsa Indonesia itu ada 3, yaitu bangsa Weda, bangsa Perutu Melayu dan Ditru Melayu, dan satunya yaitu ras Melasoid. Untuk bangsa Weda, menurut teori dari Paul dan Fritz Sarasin, bangsa Weda mempunyai ciri-ciri memiliki tubuh kecil dan kulit gelap. Bangsa Weda ini dulunya banyak tinggal di bagian Asia Tenggara. Setelah es mencair, mereka menyebar ke selatan dan ke timur, termasuk ke Indonesia, Sulawesi, Papua. Kemudian yang kedua, Perutu Melayu dan Ditru Melayu. Untuk Perutu Melayu, bangsa ini juga disebut sebagai bangsa Melayu tua, yaitu bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Austronesia. Untuk ciri-cirinya, mereka memiliki rambut lurus dan memiliki warna coklat. Untuk yang Ditru Melayu, ini adalah merupakan salah satu ras yang berasal dari daerah Indochina bagian selatan. Ras Ditru Melayu ini datang ke Indonesia membawa budaya baru berupa perkakas dan juga senjata dari besi. Yang ketiga yaitu bangsa Melanosoid. Bangsa Melanosoid ini tersebar di Indonesia bagian timur, di Papua terutama. Kemudian bersama-sama menyebar di Papua Nugini juga. Untuk bangsa ras Melanosoid ini memiliki ciri-ciri berkulit hitam, rambut keriting, dan hidung lebar. Baiklah, kita lanjutkan. Yang kedua mengenai perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah sebagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar,
dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau sebagai pekerja di lembaga pemerintah. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Baiklah, di akhir pembelajaran kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari pembelajaran mengenai perbedaan suku bangsa dan pekerjaan dapat kita simpulkan yang pertama, setiap bangsa memiliki derajat yang sama. Secara ilmiah, perbedaan suku tidak terlepas dari sejarah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu semua pekerjaan itu mulia, baik formal maupun non-formal, selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Untuk memperdalam pemahaman kalian kerjakan latihan soal di bawah ini. Ada dua. Yang pertama, keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia memiliki dampak positif, kecuali. Nah, nanti kalian kerjakan. Hal yang kedua yaitu perhatikan nama suku bangsa di Indonesia. 1. Minangkabau, 2. Gayo, 3. Osing, 4. Enuk Jame, 5. Ngaju. Yang termasuk suku bangsa Indonesia berasal dari Provinsi Nahru Aceh Darussalam adalah. Nah, nanti kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap jaga jarak, tetap di rumah. Kerjakanlah perbuatan baik hari ini. Kegagalan yang kita lakukan hari kemarin menjadi pengalaman berharga untuk menyongsong hari esok yang gemilang. Semangat! Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya, yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.